rajin sholat, baik sholat sunnah atau wajib. Tapi terkadang kita males sekali gitu. Nah, bagaimana kalau dari koordinasi Muslim terkait dengan hal itu? Bagaimana cara kita menjaga biar kita tuh selalu keimanan kita berada di puncak gitu? Baik, Insya Allah. Ketika ditanyakan tentang hal ini kepada guru-guru kami, sebagian bahkan jawabannya berbeda-beda ya, karena cara menjaga keistiqomahan masing-masing, ada yang punya cara masing-masing, cara sendiri-sendiri. Ada yang menyebutkan perlu ilmunya, jadi tahu apa fadilah amalnya, keutamaan amalnya, apa kerugian kalau ditinggalkan amalan tersebutnya. Ada yang bisa termotivasi dengan itu saja. Ya, kalau misalkan dengan pribadi sih, salah satu yang bisa menguatkan adalah ingat dengan dosa-dosa atau kesalahan sendiri. Kadang ketika direnungkan, ya Allah, orang dia misalkan cuma 5 waktu tanpa pernah duha, tanpa pernah zuhur, tanpa pernah tahajud maksudnya. Dan itu pun dia 5 waktunya selalu telat, zuhurnya misalkan 2:30, asarnya 5:30, misalkan seperti itu. Ya, apakah dia masih bisa ke surganya Allah? Bismillah, insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak diri ini. Diri ini yang layak Allah matikan di sana ketika bermaksiat, lalu bukannya Allah matikan malah diizinkan pulang, ketemu guru-guru, ketemu orang-orang baik, terus jadi ini nggak mau berusaha ibadah lebih banyak, menghafal lebih banyak, baca belajar lebih banyak, maka ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Jadi sekali futur secara matematikanya gimana, orang kita pengen tujuan yang sama, pengen ke surganya Allah, tapi utang dosa saya lebih banyak daripada orang-orang. Terus diri ini pengen masuk surga dengan ibadah yang standar segitu-gitunya, nggak pengen ditambah, ditingkatkan dengan yang sunnah dan yang lain-lain. Maka itu belah mana pantasnya kalau misalnya dipikir-pikir lagi. Kalau ingat kayak gitu, bismillah. Atau juga bisa dengan cara sering-sering wisata rohani. Wisata rohaninya itu, wisata rohaninya seperti misalkan ke kuburan, ngelihat dulu di sana dia lebih kaya, tapi ternyata enggak, tuh dikubur juga, hartanya nggak dibawa mati. Atau misalkan kalau di Bandung ada rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya ada pernah ke rumah kanker Indonesia, ketemu tuh dengan orang-orang yang udah divonis dokter, usianya 6 bulan lagi, ada yang dari kecil sudah penyakitnya aneh-aneh, bocor jantung, ada yang hidrosepalus, kepalanya penuh dengan jahitan karena sering dioperasi, padahal umur 3 tahun juga belum, dipasangi selang dan lain-lain, tapi mereka bisa lebih ceria daripada kita. Oh gitu, malu sendiri gitu, seketika langsung masalah kita langsung jadi receh gitu. Apalagi kalau mengingat, ya Allah, kita mah ngambek cuma gara-gara main game di handphone kalah melulu, banting handphone, ngerasa malu pasti dengan cara seperti itu. Atau kalau tidak pun nanti Allah yang tolong. Dengan apa? Kadang dengan sesuatu yang gak enak, masalah, musibah, kepahitan, yang jadi gara-gara itu malah ya Allah pengen kendor tahajudnya, ada masalah baru, tahajud lagi ya. Ya seperti itulah ya.